Selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan pagi hari ini adalah kampung tapi nggak kampungan. Dari Matius 3 ayat 1-12. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita meremehkan para hamba Tuhan desa atau kampung. Bahkan pernah ada pengurus dari suatu gereja yang jika pengkhotbahnya dari desa ditaruh di Jawa yang sedikit yang hadir. Betulkah sih? Hamba Tuhan desa atau hamba Tuhan kampung itu nggak bermutu? Nggak menjawab tantangan hidup? Khotbahnya nggak memberkati? Kali ini kita mau melihat sepak terjang seorang hamba Tuhan desa, seorang hamba Tuhan kampung, tapi nggak kampungan. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia anak dari pasangan keturunan imam, yaitu Imam Zakaria dan Elisabeth, saudara. Tinggal di desa, dia dididik oleh seorang imam, yaitu ayahnya sendiri. Dan ibunya tentunya. Nah, tentunya secara pribadi, secara pendidikan dia sangatlah mumpuni. Walau orang desa, walau orang kampung. Selain dari sisi pendidikan, saudaraku yang kasih Tuhan, pendidikan teologi ya tentunya, apa sih yang membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah hamba Tuhan kampungan? Yang pertama, saudaraku, berita yang disampaikannya penuh dengan kuasa Allah. Tidak kalah dengan pendeta-pendeta perkotaan tentunya. Ayat 1-6. Khotbah-khotbah yang disampaikan sangatlah sederhana, saudara. Tidak bertele-tele, tidak penuh teori-teori yang susah untuk dipahami, dimengerti. Bahkan semua orang, semua lapisan, semua golongan mudah menerima khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajarannya, saudara. Khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajaran mampu menarik hati banyak orang dan mampu menyadarkan mereka dari hidupnya yang sesat. Saudaraku yang Tuhan, ayat 5 dan 6 katakan demikian. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Oh haleluya, luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang Tuhan, jangan pernah kita meremehkan para hamba Tuhan desa atau kampung. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang diutusnya, yang disertainya dan diberkatinya untuk memberkati kita semuanya. Nah saudaraku yang ketun atau selebihnya, sekalipun kita mungkin kita memang orang-orang desa, orang-orang kampung, tapi juga jangan kampungan. Tingkatkan terus pengetahuan kita, tingkatkan skill kita, tingkatkan kapasitas kita dalam segala hal. Dengan demikian, dimanapun kita berada, kita tidak canggung, kita tidak minder, tetapi kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Yohanes Pembaptis sekalipun dia adalah hamba Tuhan kampung tapi nggak kampungan? Karena Yohanes Pembaptis melayani dengan percaya diri. Ayat 7-10, saudara. Sekalipun Yohanes hamba Tuhan dari desa, hamba Tuhan dari kampung, dan baru saja turun gunung untuk melayani Tuhan, tetapi semua itu tidak membuat ciut nyalinya. Sekalipun yang harus dihadapi saudaraku yang kasih Tuhan adalah orang-orang hebat, orang-orang terhormat di bangsanya, tokoh-tokoh agama yang sudah tidak diragukan lagi ilmu keagamaannya dan pelayanannya. Tetapi dengan tegas, dengan lugas, Yohanes menelanjangi orang-orang hebat di bangsanya. Bahkan para pemimpin, para tokoh-tokoh agama ditegurnya tanpa basa-basi, saudara. Hei kamu keturunan ular beludak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa kan? Hanya hamba-hamba Allah yang ada dalam kapasitas penyertaan Allah dengan pede berani menegur orang-orang yang hebat-hebat itu. Orang-orang yang terpelajar itu. Orang-orang yang terhormat itu. Orang-orang dengan hidup dengan segala kemegahan di bait Allah itu diperintahkan untuk bertobat. Sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis hamba Tuhan dari kampung tapi nggak kampungan. Melalui khotbah-khotbahnya disertai dengan kuasa Allah, ia mampu
mengurai benang kusut yang sudah bertahun-tahun dalam hidup umat Tuhan dan para pemimpin umat. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jikalau kita memang adalah orang desa, orang kampung, tapi jangan kampungan. Tunjukkan dirimu melalui karya nyata di tengah-tengah hidup di dalam masyarakat itu. Bangun usaha-usaha kecil, ciptakan lapangan-lapangan kerja, serap hasil panen para petani, serap hasil para petani tambak, serap hasil para petani perkebunan. Dengan demikian setiap orang akan menghargaimu, karya-karyamu, dan kau tidak pernah akan disebut orang kampung. Karena dengan kemampuanmu, dengan karya nyatamu, itu membuktikan bahwa engkau memang bukan orang kampung. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, yang ketiga saudaraku, mengapa Yohanes Pembaptis seorang hamba Tuhan desa, seorang hamba Tuhan kampung tidak kampungan? Karena Yohanes Pembaptis rendah hati. Ayat 11-12. Orang yang rendah hati adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri, jujur pada orang lain, jujur kepada Allah. Yohanes tidak mencari penghormatan untuk dirinya melalui pelayanannya, tetapi Yohanes menyadari bahwa yang sedang dipersiapkan jalannya adalah pribadi yang mulia, pribadi yang agung, di mana untuk membuka tali kasusnya pun ia tidak layak. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yohanes mengerti, Yohanes menghargai betul tugas panggilannya dan tidak mau mencuri kemuliaan Allah, tidak mau mencuri kemuliaan Kristus, dan tidak mau mencari keuntungan, tidak menggunakan kesempatan di saat umat tidak mengerti. Yohanes fokus bertanggung jawab memberitakan pertobatan bagi umat Allah. Apa yang telah Allah percayakan dikerjakannya dengan sebaik-baiknya, sekalipun nyawa taruhannya. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, seperti Yohanes rendah hati, biarlah kita pun juga terus mengembangkan budaya hidup rendah hati, menghargai kepercayaan, menghargai semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan mengerjakannya dengan dedikasi yang tinggi, tidak mencari untung sendiri atas tugas panggilan kita. Dan kiranya kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.